Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Ya, jaga kesehatan, makan yang banyak dan olahraga yang teratur. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, kita mulai dengan pembacaan doa bersama-sama. Baik, ketua kelasnya Mas Minan, monggo dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Selanjutnya saya akan mengabsen kehadiran siswa-siswi hari ini. Langsung ketua kelasnya siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan Al-Qur'an bersama-sama. Mari kita membaca Al-Qur'an bersama-sama. Saya dahulu terus kalian tirukan. Baik anak-anak, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 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 Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Allah tidak membebani seseorang. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bagus. Sekarang saya akan menyuruh beberapa murid untuk membacakan ayat tersebut. Ayat ini merupakan dalil dari pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu materi rukhsah. Bahwasanya Allah itu begitu welas, begitu rahmat, begitu kasih sayang kepada hamba-hambanya, sehingga dalam menjalankan ibadah Allah memberikan rukhsah kepada kita bagi yang sedang terkena uzur. Silakan dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan atas usahanya. Baik, terima kasih. Tolong kasih aplaus, kasih tepuk tangan kepada murid-murid Anda. Baik anak-anak, masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Baik, minggu kemarin kita membahas tentang rukhsah. Coba saya tes, masih ingat atau belum pelajaran tentang rukhsah? Coba angkat tangan. Apa itu rukhsah? Ya baik, kamu silakan. Rukhsah adalah keringanan dari Allah. Bagus, tapi kurang lengkap.
Barangkali ada yang lain yang mau menambahi. Ya, silakan. Ruksa dalam agama Islam adalah suatu keringanan atau kelonggaran yang diberikan dalam pelaksanaan ibadah atau hukum tertentu dalam kondisi atau situasi khusus. Keringanan ini diberikan dengan tujuan untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan agamanya, terutama dalam kondisi yang sulit atau darurat. Iya, betul. Ternyata masih ingat. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah tadi. Yes. Rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dengan tujuan ketika melaksanakan ibadah dia bisa menjadi mudah, ya. Jadi rukhsah itu mempermudah seseorang dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Baik anak-anak, setelah kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya, kita lanjutkan pelajaran kali ini, yaitu masih tetap tentang materi rukhsah. Tapi kali ini lebih luas lagi, yaitu rukhsah apa saja atau ringkasan apa saja yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ya, secara garis besar rukhsah dalam ibadah itu bisa berupa rukhsah dalam sholat, rukhsah dalam puasa, rukhsah dalam zakat maupun rukhsah dalam haji. Oke? Sebelumnya kita saksikan bersama-sama ringkasan materi rukhsah ini. Baik, itu tadi keterangan mengenai materi rukhsah. Tadi tentunya kalian bisa menyimpulkan mengenai apa saja rukhsah dalam ibadah, ya. Baik itu rukhsah dalam sholat, rukhsah dalam puasa, rukhsah dalam zakat maupun rukhsah dalam haji, ya. Tentunya kalian bisa berpikir, ya. Kalian bisa mengira-ngira dari materi tersebut. Sebenarnya apa saja sih bentuk rukhsah dari ibadah sholat? Apa saja sih bentuk rukhsah dalam puasa? Apa saja sih rukhsah dalam zakat? Dan apa saja sih bentuk rukhsah dalam ibadah haji? Pertanyaan-pertanyaan di atas silakan kalian jawab melalui diskusi yang akan kalian laksanakan setelah ini. Saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Dan masing-masing kelompok silakan kalian tentukan sendiri siapa ketuanya. Ya. Silakan kalian membagi kelompok 5 orang, 5 orang. Baik, selanjutnya setelah kalian berkumpul pada masing-masing kelompoknya, selanjutnya saya akan berikan petunjuknya mengenai strategi pembelajaran marketplace activity, ya. Jadi nanti kalian ini masing-masing kelompok silakan berdiskusi mengenai materi rukhsah baik dalam sholat, baik dalam puasa, zakat maupun haji. Setelah berdiskusi masing-masing kelompok, ya, penjual tetap berada di kelompoknya. Sisanya yang 4 orang pergi ke kelompok lain untuk membeli masalah. Artinya membeli masalah, berdiskusi mengenai kelompok yang lain. Paham? Setelah berdiskusi dengan kelompok yang lain, kalian catat, ya, kalian catat
masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai? Tentunya kalian sudah mencatat informasi penting dari hasil diskusi kalian. Baik, selanjutnya masing-masing ketua kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok Abu Bakar dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukhsah dalam sholat. Rukhsah dalam sholat adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat. Keringanan ini diberikan dalam kondisi atau situasi tertentu, seperti saat sakit, berpergian, atau dalam keadaan darurat. Baik, anak-anakku, selanjutnya kelompok yang kedua yang akan mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok Umar bin Khattab. Silakan ketuanya Mas Rizik untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukhsah dalam puasa adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam dalam menjalankan ibadah, termasuk puasa. Tujuannya agar ibadah tetap bisa dilaksanakan dengan nyaman dan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Contoh rukhsah dalam puasa. Orang sakit. Jika seseorang sakit dan berpuasa membahayakan kesehatannya. Sudah? Baik, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk teman kita. Silakan. Baik anak-anak, itu tadi hasil diskusi kita. Menarik kan? Menarik. Ya, sekarang saya simpulkan ya mengenai materi rukhsah yang sudah kalian bahas tadi. Sudah bagus. Bagus untuk teman-teman kita yang sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya, ya. Jadi rukhsah itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan rukhsah itu bisa dalam rukhsah salat, rukhsah puasa, rukhsah zakat, dan rukhsah dalam haji. Mengenai rukhsah dalam sholat bisa berbentuk sholat qashar, yaitu sholat yang pertamanya 4 menjadi 2 rakaat, dan juga sholat jamak mengumpulkan 2 sholat sekaligus dalam 1 waktu. Sedangkan rukhsah dalam puasa bisa dilaksanakan ketika seseorang itu dalam perjalanan jauh, ya, artinya dia boleh tidak melaksanakan puasa pada saat itu karena dia melakukan perjalanan jauh, atau mungkin karena yang perempuan biasanya terkena haid atau nifas, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa di hari itu. Tapi ada hal penting yang harus diperhatikan, kalau dalam puasa harus diganti di waktu yang lain. Anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan refleksi diri, ya. Silakan diisi, ya. Ini saya kasih belangko mengenai refleksi diri. Silakan kalian isi sesuai dengan diri kalian masing-masing, ya, selama pembelajaran ini. Baik anak-anak, itu tadi keseluruhan pembelajaran kita kali ini. Minggu depan masih tetap kita akan mempelajari tentang materi rukhsah, tapi menggunakan PJBL proyek, ya. Dan kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.